KFI. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang materi interaksi sosial. Pasti kalian bertanya kan, bahwa apa sih yang dimaksud dengan interaksi sosial? Nah, sebelum kita beralih pada pembahasan tentang apa yang dimaksud dengan interaksi sosial, maka di sini saya akan menyampaikan tentang tujuan pembelajaran yang harus kita capai. Nah, ada 4 tujuan pembelajaran yang harus kita capai, yaitu yang pertama, definisi dari interaksi sosial, contoh dari interaksi sosial, faktor-faktor interaksi sosial, dan bentuk-bentuk dari interaksi sosial. Nah, kita beralih pada pembahasan yang pertama, yaitu definisi dari interaksi sosial. Apa sih yang dimaksud dengan interaksi sosial? Nah, kita sebagai manusia pasti ingin selalu melakukan sebuah perkumpulan dengan manusia lain. Seperti kita ingin melakukan kegiatan-kegiatan, melakukan sebuah pertemuan, maupun selalu ingin melakukan sebuah pembicaraan dengan manusia lain. Nah, dengan demikian, sebagai manusia, kita harus selalu melakukan sebuah interaksi antara sesama masyarakat. Seperti halnya ketika seseorang bertemu dengan orang lain, bertemu dengan kelompok, pasti mereka akan selalu melakukan sebuah kegiatan-kegiatan maupun saling berinteraksi dan melakukan sebuah kerjasama antara satu sama lain untuk mencapai sebuah tujuan bersama. Nah, hal inilah yang dimaksud dengan interaksi sosial. Nah, untuk itu, maka di sini kita akan menarik sebuah pembahasan bahwasanya interaksi sosial adalah sebuah interaksi yang terjadi antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok. Interaksi sosial tidak bisa terjadi apabila tidak ada sebuah feedback atau respon antara satu sama yang lainnya. Dan interaksi ini terjadi karena adanya sebuah kebutuhan yang ingin kita capai atau adanya sebuah kebutuhan yang harus kita capai. Misalnya kebutuhan itu berupa sandan, pangan, papan, maupun kesehatan, pendidikan, dan rasa kasih sayang antara satu sama lain sebagai makhluk hidup. Selanjutnya kita beralih pada pembahasan yang kedua, yaitu pembahasan tentang contoh dari interaksi sosial. Nah, bagaimana sih contoh dari interaksi sosial itu? Pada pembahasan sebelumnya, kita membahas ada 3 sebuah interaksi yang terjadi pada manusia, yaitu interaksi antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok. Nah, maka dari itu, contoh yang pertama adalah yaitu interaksi antara individu dengan individu. Contoh dari interaksi ini sering kita jumpai pada diri kita sendiri ketika kita berbicara dengan teman kita. Misalnya nih, kita menyapa teman kita, "Hai," terus teman kita merespon bilang "hai" juga. Nah, itulah yang dimaksud dengan interaksi antara individu dengan individu. Selanjutnya, contoh yang kedua yaitu interaksi antara individu dengan kelompok. Nah, bagaimana sih contoh dari interaksi antara individu dengan kelompok ini? Nah, contoh ini sering juga kalian jumpai pada saat kalian mendengarkan sebuah materi di dalam kelas. Ketika guru menjelaskan di dalam kelas, mengapa interaksi ini bisa dikatakan sebagai interaksi antara individu dengan kelompok? Karena di sini guru berperan sebagai sebuah individu, sedangkan mahasiswa atau siswa yang belajar pada ruangan tersebut disebut dengan kelompok. Nah, itulah yang dimaksud dengan interaksi antara individu dengan kelompok, yaitu antara guru dan siswa. Selanjutnya kita beralih pada contoh yang ketiga, yaitu interaksi antara kelompok dengan kelompok. Nah, bagaimana sih contoh dari interaksi antara kelompok dengan kelompok? Nah, interaksi ini sering juga kita jumpai di sekeliling kita. Misalnya nih, di sekolah kalian itu memiliki tim sepak bola antara
tim sepak bola A dan tim sepak bola B. Nah, sebuah turnamen atau pertandingan sepak bola bisa kita jumpai pada saat Borsani atau pekan olahraga dan seni antar sekolah. Nah, ketika tim A dan tim B bertemu, maka inilah yang dimaksud dengan interaksi antara kelompok dengan kelompok. Nah, itulah tadi pembahasan tentang definisi dan contoh dari interaksi sosial. Nah, tak bisa kita pungkiri bahwa masih banyak contoh yang dapat kalian lihat pada lingkungan kalian, baik itu pada lingkungan masyarakat kalian maupun pada lingkungan sekolah kalian, baik itu antara teman dengan teman, baik itu antara kalian dengan keluarga dan yang lainnya. Nah, di sini bukan hanya saya yang akan membawakan materi tentang interaksi sosial, melainkan juga ada Kak Ulan Fadia. Tadi kita sudah tahu kan apa pengertian dari interaksi sosial itu. Sudah dijelaskan oleh Kakak Evi. Selanjutnya saya, Ulan Fadia, akan menjelaskan seperti apa faktor-faktor interaksi sosial itu. Namun kita akan memberikan contoh yang lebih gampang untuk adik-adik pahami. Nah, pertama misalnya ibunya adik-adik atau mamanya, mungkin tantenya atau omnya sedang melakukan kegiatan memasak. Kemudian adik-adik merasa, saya harus memasak juga deh seperti mereka. Itu merupakan faktor imitasi. Artinya proses untuk mencontoh orang lain ataupun suatu kelompok. Kemudian yang kedua, yaitu faktor sugesti. Seperti apa sih faktor sugesti itu? Contohnya, saat adik-adik sedang sakit, kemudian adik-adik pergi ke dokter, kemudian dokter menyarankan adik-adik minum seperti ini, minum obat ini, kemudian adik-adik merasa, wah, saya akan sembuh setelah ini. Itu merupakan faktor sugesti. Kemudian ada faktor identifikasi. Seperti apa sih faktor identifikasi itu? Nah, misalnya nih, adik-adik punya idola, misalnya kalian itu atau mungkin adik-adik pencinta lagu India, film India, ataupun Korea, ataupun juga Hollywood. Kemudian adik merasa, saya harus seperti dia, saya harus seperti idola saya. Itu merupakan faktor identifikasi. Artinya kecenderungan adik-adik ingin mengikuti atau seperti orang lain. Dan yang terakhir, faktor interaksi sosial adalah faktor simpati. Nah, faktor simpati ini merupakan keadaan di mana adik-adik mampu merasakan apa yang orang lain rasakan. Misalnya teman adik-adik sudah jatuh, kemudian dia merasa sedih, terluka, lalu adik-adik merasa saya mengalami hal yang serupa. Itu merupakan faktor simpati. Itulah tadi penjelasan materi dari kami oleh saya sendiri Ulan Fadia dan Kakak Evi Muna Lestari tentang definisi dari interaksi sosial, contoh-contoh interaksi sosial, dan faktor-faktor interaksi sosial. Semoga materi yang kami bagikan atau yang kami sajikan dalam bentuk video pembelajaran dapat bermanfaat bagi adik-adik sekalian serta bermanfaat bagi kami sendiri. Untuk itu, kita sebagai generasi milenial saat ini, di mana kita hidup dalam perkembangan iptek yang sangat pesat, diharapkan kita jauh lebih baik dari generasi-generasi sebelumnya. Artinya kita mampu menciptakan sebuah inovasi-inovasi terbaru di tengah pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Untuk itu, adik-adik sekalian jangan lupa untuk memberikan saran, komentar, dan kritik pada video pembelajaran yang kami bagikan agar kiranya nanti kami dapat membuat lagi video pembelajaran yang jauh lebih menarik dan pastinya jauh lebih bermanfaat. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.